Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dan dalam momentum Ramadan tahun ini kita akan menggali berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Dan hari ini bersama kita lewat sambungan Skype sudah ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD. Assalamualaikum Prof. Mahfud. Waalaikumsalam, Dodi. Ya, sehat ya Prof? Sehat, Alhamdulillah. Prof, ini kita langsung aja ngomongin, kita sudah masuki hampir 10 hari ya pertama begitu ya dari Ramadan tahun ini. Tentu saja kita tahu sama-sama ini ada yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana sejauh ini pengalaman Ramadan di tengah pandemi dari Prof. Mahfud MD? Ya, bagi saya beda ya. Biasanya saya Ramadan itu menikmati dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan. Tapi tahun ini dengan keprihatinan, kadangkala ngeri juga ya melihat situasi serangan COVID di seluruh dunia itu seperti menciptakan satu teror dan horor gitu. Biasanya bulan-bulan Ramadan yang dulu saya bisa menikmati dengan gembira dan dengan penuh semangat gitu. Tapi ada hikmahnya juga, Dodi, karena tahun ini saya bisa penuh dengan keluarga. Ya hampir dapat dikatakan 24 jam dengan keluarga. Sesuatu yang sudah selama lebih dari 20 tahun rasanya sejak saya aktif di jabatan publik itu hampir kalau bulan Ramadan itu saya hampir tidak pernah di rumah karena selalu ada undangan buka bersama, undangan ceramah. Bisa di luar Jakarta, bisa di dalam Jakarta gitu. Sehingga dengan istri itu kadang-kadang dengan istri dan anak-anak kadang-kala sangat jarang. Nah sekarang ini bisa penuh 24 jam. Nah itu satu hikmah tersendiri. Sehingga bisa menguatkan lagi ikatan kebersamaan sambil bernostalgia lagi ke masa lalu setiap hari gitu. Itu bagian sendiri. Kemudian juga lebih produktif membaca Al-Quran gitu ya. Dulu mungkin sebulan bisa tamat paling banyak 2 kali, sekarang mungkin bisa 3 kali kan. Lebih banyak diamnya di rumah. Begitu, Dodi. Iya, kemarin saya juga berbincang dengan Menpora Zainuddin Amali juga seperti itu, Prof ya. Jadi katanya memang di satu sisi undangan-undangan berbuka tuh tidak ada lagi, bahkan tidak ada sama sekali. Tapi kemudian jadi bisa lebih banyak meluangkan waktu berbuka puasa bersama dengan orang-orang keluarga begitu di rumah. Nah, terkait dengan aktivitas sendiri mungkin juga Prof bisa ceritakan ya aktivitas work from home dari Prof Mahfud ini di bulan puasa seperti apa? Mungkin dalam hal koordinasi, rapat-rapat dan sebagainya. Kalau pekerjaan tetap padat ya, pekerjaan resmi, cuma dikerjakan dari rumah karena ya tadi yang Anda sebut work from home itu. Jadi kami rata-rata setiap hari itu antara Senin sampai Kamis itu rata-rata rapat dengan Presiden itu 2 kali, 2 sesi. Kadang-kala kita nambah sesi sendiri, RPTM namanya, rapat tingkat menteri. Ya, koordinasi tingkat menteri itu sendiri di luar dengan presiden. Nah itu yang sehari-hari sehingga kami tetap produktif dan semua urusan tetap tertangani lah. Minimal yang dibutuhkan untuk penanganan itu tertangani. Semua peristiwa keamanan dan pertahanan juga terpantau setiap hari karena laporan-laporan tetap berjalan. Sekarang kita pakai komunikasi yang lebih instan melalui IT, melalui Zoom dan sebagainya, Skype dan sebagainya, atau melalui seperti kita sekarang ini kita lancar dengan para menteri. Jadi. Ya, artinya tidak menghalangi ya produktivitas bekerja. Dan kalau misalnya saya lihat, saya intip Instagram dari Prof Mahfud juga, ini banyak sekali sebetulnya postingan-postingan begitu berbincang santai dengan sejumlah orang. Bahkan kalau saya lihat beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah itu seminggu yang lalu, itu juga mengisi video ceramah ya untuk Masjid UGM. Jadi masih sempat ya Prof ya, meskipun di tengah kesibukan sebagai menteri. Iya, masih tetap. Saya juga masih punya video ceramah di UGM, masih akan ada lagi di UGM karena UGM itu punya 2 kampus, 2 buah masjid. Satu Masjid Salahuddin namanya, yang satu Masjid Mardiah. Sama besarnya dan saya juga masih mengisi di situ. Kemudian juga punya jadwal di Istiqlal, Jakarta. Kemudian juga di beberapa televisi juga masih punya. Jadi
kegiatan tetapi sekarang virtual, tidak lagi secara fisik gitu. Mhm. Jadi Nah ini kita ke tema besar kita sebetulnya adalah Ramadan ini sebagai bulan penuh kedamaian. Kalau kita perhatikan kan memang kondisinya saat ini tentu saja masyarakat ingin ya memuliakan Ramadan dengan cara pergi ke masjid dan sebagainya. Akan tetapi imbauan tentu saja agar mereka tetap beribadah di di rumah begitu. Bagaimana kemudian masyarakat itu merasa tidak kehilangan esensi Ramadan dengan tetap beribadah di rumah saja. ya begini, ada dua hal. Secara prinsip di dalam Al-Quran itu disebutkan inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, penderitaan atau tekanan dari COVID ini tentu bagi kita itu kesulitan. Tetapi bersama itu ada kemudahan, ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita nikmati ya. Misalnya apa? Yaitu tadi bisa lebih produktif, kita membaca, kemudian komunikasi bisa juga lebih efektif, lebih cepat, lebih instan gitu ya. Meskipun tidak bertemu fisik dan dengan keluarga lebih baik. Nah, itulah yang harus kita hayati ya sebagai orang beragama, tidak mengirangi nilai puasa itu sendiri yang menimbulkan kedamaian. Oleh sebab itu sekarang harus disadari juga bahwa misalnya banyak hal-hal yang sifatnya sunnah atau yang sifatnya anjuran sekarang tidak dilakukan karena ada sesuatu yang membahayakan. Anjuran misalnya dalam agama itu misalnya mudik. Mudik itu bukan ajaran agama. Tidak ada di dalam Islam itu ajaran mudik di Al-Quran, di Al-Hadis. Tetapi dia menjadi sunnah karena dia merupakan terjemahan dari apa yang disebut silaturahim. Sehingga di dalam Islam itu setiap ciptaan manusia yang bersifat budaya, adat yang baik itu dihukumi baik. Dalilnya itu al-adatu muhakkamatun. Tetapi karena itu sunnah, sekarang kita dilarang menempuh yang sunnah itu kalau di situ ada bahaya. Oleh sebab itu dalilnya itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari sesuatu kejelekan, menghindari corona itu harus didahulukan daripada mudik. Harus lebih dipentingkan daripada sholat tarawih bersama di masjid. Karena sholat tarawih itu bisa dikerjakan di rumah gitu. Nah itu ajaran agama kita dan sudah dipraktekkan oleh Nabi. Oleh sebab itu mohon permakluman kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keselamatan rakyat ini dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan, protokol menghadapi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berdasar pada apa yang ditetapkan lebih dulu oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Gitu, Dodi. Oke, Prof. Mahfud, kita harus break sejenak. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Oke.